Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang kembali dalam program ibadah Minggu pagi secara online dari JKI2. Yang nama programnya saya beri tema atau beri judul Mutiara Terpendam. Itu bisa kembali menyapa saudara di hari Minggu pagi ini. Berharap sungguh saudara hari Minggu ini diberkati Tuhan. Sehingga di hari Tuhan ini, dengan berkat yang saudara terima, saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan Tuhan. Dan sebelum kita beribadah di minggu pagi ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari minggu pagi ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah, mau menyembah Tuhan, sekaligus juga belajar kebenaran. Maka kami mohon Roh Kudus tolong kami semua, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami kerjakan dalam ibadah minggu pagi ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat ibadah ini iman kami bertumbuh, dan kami semakin bisa menata diri, menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, biji mata Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka siapkan hati kita dan roh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama kembali kita nyanyi, saudara, menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak
terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Yesus. Sembah syukur hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kau Allah yang hidup, penasehat ajaib kami, juru selamat kami, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami sembah, kami agungkan, meninggikan nama-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ibadah minggu ini saya akan mulai membuat khotbah seri, ya, pengajaran, yakni eksposisi kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, dimulai pasal yang pertama. Dan dalam rangkaian eksposisi kitab Kejadian ini, saya coba fokus pada satu tema dulu, yakni mengulik tentang Adam manusia pertama. Jadi saya akan coba membagikannya secara sistematis ala saya gitu. Supaya Bapak Ibu bisa clear, bisa jelas membaca tentang, dalam hal ini kita sedang akan membahas soal Adam. Beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu, saya pernah juga membahas soal ini. Tapi saya rasa masih ada banyak hal-hal yang harus saya ajarkan, saya bagikan dengan lebih terstruktur gitu. Karena dalam
ibadah-ibadah sebelumnya yang bicara soal Adam, saya merasa masih ada banyak hal-hal yang belum saya bagikan kepada saudara. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar lagi. Sambil Bapak Ibu nanti mengikuti seri ini, Bapak Ibu bisa belajar mandiri bersama Roh Kudus tentunya untuk mendalami tentang Adam. Sehingga nanti ketika saya bagikan materinya, andai pemahaman Bapak Ibu berbeda dengan saya, kita bisa diskusi itu ya. Saya di hari Minggu sore jam 5:30, rata-rata sekitar itu, ada program Minggu sore bersama Pase. Dan program itu saya buat memang untuk kita berdiskusi, ya, bertukar pikiran. Bapak Ibu bisa mengutarakan pikiran saudara, saya pun bisa menjawab gitu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan, ya. Jadi kita sama-sama akan belajar. Semoga dengan materi ini kita memahami tentang Adam. Kenapa penting memahami tentang Adam? Karena Alkitab dan dalam iman kita semua, kita mempercayai bahwa kita adalah anak cucu Adam. Jadi kalau kita tidak paham nenek moyang kita tidak mengerti nenek moyang kita yang di dalam Alkitab, maka bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa menjadi keturunannya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi bagi saya penting ya memasuki masa usia emas beberapa tahun lagi. Saya mau coba di sisa hidup saya ini benar-benar mengerjakan apa yang mestinya dikerjakan, dan salah satu yang menjadi ukuran adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam. Yang baik dari apa yang dikerjakan Adam akan saya lakukan, saya pertajam. Sedangkan yang tidak baik yang Adam lakukan tentu akan menjadi catatan saya dan menjadi sesuatu yang saya akan perhatikan dengan sungguh sehingga tidak saya perbuat lagi kesalahan Adam itu di sisa hidup saya. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya coba memulai dengan membuka dan membaca 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49 Bapak Ibu ya. Saya baca buat saudara. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikianlah pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat ini saya bagikan kepada saudara di awal khotbah seri kita tentang Adam ini, karena saya ingin menekankan bahwa Adam itu spesial. Dari 1 Korintus 15 digambarkan, kalau Bapak Ibu nanti membaca secara utuh 1 Korintus 15, dan juga apa yang tertulis dari surat Paulus lain di kitab Roma, kita memahami bahwa Tuhan Yesus kita itu digambarkan sebagai Adam kedua. Berarti Adam pertama, nenek moyang kita, juga harus kita apresiasi tinggi. Karena Tuhan Yesus kita, Alkitab yang mengatakan, bukan saya loh, itu disebut sebagai Adam yang akhir, Adam yang kedua. Berarti kalau Tuhan Yesus kita itu dibandingkan dengan Adam yang pertama, nenek moyang kita, maka mestinya kita sadar bahwa Adam yang pertama, nenek moyang kita ini adalah sosok yang spesial. Karena Tuhan kita, Yesus, dibandingkan dengan dia. Nangkep ya Bapak Ibu? Tentu di lubuk hati saya yang paling dalam, iman saya beriman Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya yang hidup. Saya kebetulan juga sedang membagikan perspektif Yesus yang saya imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam ibadah minggu jam 11. Nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan khotbah saya ini, ada waktu untuk sarapan, istirahat, beres-beres rumah. Nanti jam 11 ikuti lagi ibadah sesi kedua kita.
Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Serpong saya undang untuk datang ke gereja. Tapi yang jauh silakan mengikuti ibadahnya secara online sebab saya sedang mengajar soal Yesus yang saya imani. Saya tidak lagi mempercayai Yesus seperti yang digambarkan oleh gereja selama ini. Saya juga tidak lagi sepakat dengan pemahaman Tritunggal yang diajarkan gereja selama ini. Saya sedang mengupas tentang figur Yesus yang saya imani, yang saya temukan dalam perjalanan rohani saya belasan tahun. Sehingga baru hari ini, di usia pelayanan saya sebagai pendeta penuh, 19 tahun, hampir ke 20 tahun ini, saya berbagi kepada saudara. Dan dalam ibadah pertama, di ibadah minggu pagi ini yang secara online, saya juga ingin mengajarkan soal Adam. Jadi Adam adalah manusia yang spesial, dan Tuhan Yesus tentu harus kita bilang, so special, sangat-sangat spesial, very spesial dalam hidup kita. Jadi kata 1 Korintus 15 ayat 45-49, Yesus adalah Adam yang akhir atau sering dibahasakan sebagai Adam yang kedua. Untuk topik soal Yesus, nanti Bapak Ibu bisa ikuti jam 11 nanti. Tapi saya sedang membahas soal Adam yang pertama ini. Ya, Adam yang pertama. Kita tentu tahu cerita soal Adam, tapi kita kadang-kadang sudah ada frame atau ada pengajaran tentang Adam. Ada sebuah doktrin tentang Adam yang sudah masuk menguasai pikiran kita, akal kita, hati kita, iman kita. Dan kita tidak pernah mau mengkoreksinya. Kita sudah mengimani apa yang kita percayai, yang diajarkan oleh gereja selama ini itu pasti benar. Sekarang saya ingin mengajak saudara menjadi orang-orang Kristen yang kritis. Saya selalu mengatakan bahwa yang benar itu hanya Alkitab. Dan Alkitab yang benar tentu adalah Alkitab yang ditulis dalam bahasa asli oleh penulis Alkitab. Faktanya, Alkitab yang di tangan kita itu bukan Alkitab asli, tapi Alkitab terjemahan. Itu saja mestinya membuat kita harus lebih dalam lagi dalam memahami Alkitab. Maksud saya sudah mengajar tentang doktrin Alkitab. Bapak Ibu kalau mau belajar tentang teologi yang lebih dalam bersama saya, ya, Bapak Ibu jadi member dari channel YouTube The Warriors ini. Saya baru saja menyelesaikan pengajaran bibliologi, doktrin tentang Alkitab. Ya. Saya tidak bilang Alkitab itu tidak benar. Cuma harus saya akui bahwa Alkitab yang saya pegang hari ini adalah Alkitab terjemahan. Namanya terjemahan tentu ada yang menerjemahkannya. Yang menerjemahkannya tentu bukan Tuhan, tapi adalah manusia. Dan manusia yang menerjemahkan itu tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Saya tidak berkata bahwa yang menerjemahkan Alkitab itu tidak diurapi Roh Kudus. Tapi sebagai penulis, maafkan saya, sebagai penerjemah, sebagai manusia yang seutuhnya, tentu ada kelemahan. Makanya kalau Bapak Ibu tidak menguasai bahasa asli Alkitab, tidak memiliki arsipnya, ya, yang sekarang ini sebenarnya mudah kita dapatkan, ya. Cuma karena kita tidak bisa membacanya, kita tidak bisa mengaksesnya. Bapak Ibu kan saya selalu bilang, ayo coba kita membaca Alkitab lewat beberapa terjemahan yang Bapak Ibu kuasai. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Alkitab terjemahan yang kita pegang aja ini ada kemungkinan kurang tepat dalam menerjemahkannya, apalagi kalau itu sudah bicara mengenai sebuah tafsir, sebuah khotbah yang dilakukan oleh siapapun, pendeta manapun termasuk saya. Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan khotbah. Tapi juga bukan berarti kita tidak mempercayai khotbah pendeta. Maksud saya jangan terlalu mempercayai khotbah itu, jangan cepat mengaminkan khotbah sebelum Bapak Ibu menyelidikinya. Makanya penting kita untuk punya kerinduan untuk menyelidiki Alkitab. Bahasa pemazmur itu, Bapak Ibu dituntut untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata yang tepat itu bukan merenungkan sebenarnya, tapi mengkontemplasikan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita ambil waktu khusus untuk merenungkan, membaca, mengkontemplasi, menghayati ayat-ayat Alkitab yang sedang kita baca.
Baru setelah kita mendalami sungguh dan Roh Kudus menolong kita, maka kita baru boleh mengambil sikap apakah khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang kita dengar itu adalah sesuai dengan yang Roh Kudus taruhkan di hati saya. Maka kalau iya, kita aminkan khotbah pendeta itu dan kita dengarkan dia. Nah, kekasih Tuhan. Jadi, untuk bicara soal Adam, dalam konteks khotbah minggu pagi saya ini, saya mengajak Bapak Ibu sekarang untuk lagi mendalami soal Adam. Seolah-olah Bapak Ibu belum punya konsep apapun tentang Adam itu. Jadi ya, yang sambil mendengarkan saya ini coba berdoa bersama Tuhan dan Roh Kudus agar pemahaman yang selama ini ada tentang Adam dibuang dulu. Minta tolong Roh Kudus untuk kosongkan dulu. Sebab saudara mau mendalami hal yang baru. Apa yang saya paparkan jangan diaminkan. Tapi didengarkan saja dulu dan kemudian Bapak Ibu lanjutkan dalam pergumulanmu pribadi. Kontemplasi pribadimu bersama dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Dalam konteks ini adalah Kejadian pasal 1 soal Adam. Nah, jadi Adam itu adalah jelas nenek moyang kita. Dan karena dibandingkan dengan Tuhan Yesus kita, maka Bapak Ibu harus kasih perhatian khusus juga untuk Adam ini. Dia bukan sekedar nenek moyang, tapi dia juga harusnya, mestinya menjadi patron kita. Tentu kita tahu, kita sudah baca Kejadian Adam gagal. Nah, kegagalannya itu juga harus kita perhatikan sungguh supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Saya termasuk orang yang percaya bahwa andai kata Adam tidak jatuh dalam dosa, maka tidak perlu ada salib Yesus. Tidak perlu ada nubuatan tentang juru selamat di perjanjian lama. Andai kata Adam itu berhasil mengerjakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan, Yahweh, Allah, Bapa kepada dia, maka tidak perlu ada Yesus lahir menjadi manusia. Sekarang ini kita diselamatkan karena percaya kepada apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengerjakannya karena Adam yang pertama itu gagal mengerjakannya. Maka sebagai orang Kristen kita harus memperhatikan atau menjadikan Yesus sebagai batu penjuru atau patronnya. Tapi kita harus juga pakai logika. Yesus datang ke dunia ini. Yesus menyelamatkan kita karena kegagalan Adam. Nah, makanya supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, yang paham tentang kebenaran, bukan saja kita harus belajar tentang apa yang Yesus kerjakan dan mengimaninya sungguh setelah kita mendalaminya, tapi kita harus juga mempelajari Adam. Supaya apa? Supaya iman kita kepada Yesus hari ini itu menjadi iman yang benar, apa yang menjadi sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, itu menjadi sesuatu yang baik, tidak seperti Adam yang gagal. Nah, Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu harus mendalami sungguh. Ya, jadi di sesi atau episode pertama atau seri pertama ini, saya mau mengungkapkan fakta Alkitabiah soal Adam dulu. Mungkin tidak akan begitu menarik seperti seri kedua, seri ketiga yang nanti akan saya bagikan kepada saudara. Karena di seri-seri berikutnya saya akan memaparkan tentang Adam yang menurut saya tidak dipahami oleh banyak orang Kristen sampai hari ini. Ya. Bahkan saya berani yakin Jemaat The Way yang sudah pernah mendengarkan khotbah saya soal Adam pun belum paham. Meskipun sudah mendengar, tapi tetap tidak paham. Ya, saya nggak tahu lah ya. Apakah mereka sudah mendalami sungguh dan sudah membaca Alkitab dengan sungguh lagi. Sebab saya melihat banyak orang yang mengeraskan hati. Saya sudah mengajarkan sesuatu yang baru, mereka mengeraskan hati dan menganggap apa yang baru itu tidak benar. Mereka tetap berpegang pada yang lama yang mereka imani. Padahal kalau boleh jujur, yang lama yang mereka imani itu tidak mereka gali sendiri kebenarannya, tapi mereka hanya terima mentah-mentah begitu saja. Dari pendeta, dari sekolah teologianya, dari dosennya, dari gerejanya. Saya angkat topi kalau mereka mengimani semua tadi setelah mereka menggalinya dengan sungguh. Mendalaminya dengan sungguh. Ya. Tapi faktanya tidak. Sebab dalam banyak kali saya berdiskusi dengan rekan-rekan,
orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentang topik-topik yang sedang saya bahas, argumentasi mereka, argumentasi yang sangat mentah sekali. Mereka memakai sebuah ayat seolah-olah itu mendukung teologi mereka, doktrin mereka, tapi ternyata ayat itu telanjang tidak bicara soal itu. Mereka menafsirkannya semaunya sendiri, tidak lihat konteks. Nanti jam 11 Bapak Ibu, saya akan bicara soal Yesus itu anak Allah. Ya, saya percaya Yesus itu anak Allah karena Alkitab mengatakan demikian. Tapi perhatikan nanti, saya akan membuktikan bahwa Yesus anak Allah yang saya imani itu beda dengan Yesus anak Allah yang Bapak Ibu imani. Meskipun sama-sama kita berkata Yesus anak Allah, tapi anak Allah yang saya imani itu beda dengan anak Allah yang Bapak Ibu semua imani. Ya. Kenapa? Karena kita membacanya dan menelitinya tidak sama. Saya menggali sungguh soal hal ini. Sampai-sampai saya nggak bisa tidur, saudara. Karena ketakutan. Karena saya membaca dan menemukan banyak hal-hal yang ternyata setelah saya dalami, saya gumuli itu bertentangan dengan banyak doktrin-doktrin yang selama ini memasuki atau dimasuki ke dalam pikiran saya dan hati saya. Ya. Termasuk dengan soal Adam ini. Ya, makanya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Ya. Saya berusaha untuk membagikannya dengan sederhana kepada saudara. Jadi karena Adam dihubungkan dengan Yesus sebagai Adam kedua, dan Yesus bagi kita semua orang percaya adalah spesial, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Adam pertama yang dibandingkan dengan Yesus sebagai Adam kedua ini juga adalah makhluk yang sangat spesial. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Kita tidak bisa mengatakan Adam itu setara, maafkan saya, bahkan dengan Abraham sekalipun, dengan Ishak sekalipun, dengan Yakub sekalipun yang diimani oleh banyak orang Yahudi sebagai bapa mereka. Karena apa? Karena Adam ini memang benar-benar spesial. Jauh lebih spesial dari semua makhluk-makhluk atau bahkan manusia-manusia setelah Adam. Termasuk kita. Dalam banyak hal kalau Bapak Ibu mengikuti siapa Adam, Bapak Ibu akan merasa bahwa dibandingkan dengan Adam, kita ini tidak layak dibandingkan. Tidak apple to apple dengan Adam. Kita baca Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, Adam dalam bahasa Ibrani, menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia, Ha-Adam dalam bahasa Ibrani. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi menurut Kejadian pasal pertama, saudara, manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Adam itu, karena manusia di sini diterjemahkan oleh diterjemahkan dari bahasa Ibrani Adam. Dan kita itu kalau manggil Adam, itu artinya ya manusia. Manusia itu Adam. Sebab Adam itu artinya manusia. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Adam atau manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Suka nggak suka, saudara adalah potretnya Tuhan. Adam secara spesifik adalah potretnya Tuhan. Saya pernah juga mengajar teologi tentang antropologi, doktrin tentang manusia. Sekali lagi Bapak Ibu jadi member supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran soal teologi yang cukup dalam yang saya berikan kepada saudara. Ya. Bahwa Adam itu diciptakan gambar dan rupa Allah, maksudnya Adam itu adalah potretnya Tuhan. Lukisannya Tuhan. Dari semua makhluk yang Tuhan ciptakan untuk menghuni bumi ini, Tuhan hanya menciptakan satu makhluk yang merupakan potretnya dia, gambarannya dia, lukisannya dia. Siapa itu? Adam. Dan karena Adam diciptakan sebagai potret lukisannya Tuhan, patungnya Tuhan, tanda kutip, maka manusia dijadikan untuk berkuasa atas seluruh yang sudah diciptakan. Jadi kalau kita membaca Kejadian 1 ini sebelum ayat 26, Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua Tuhan ciptakan indah. Di bumi ini semuanya sudah ready, sudah siap. Tuhan bilang sungguh sangat
baik. Maka baru setelah dianggap sungguh sangat baik, Tuhan menciptakan di hari ke-6 Adam ini, manusia ini. Maka dengan logika itu kita memahami bahwa semua yang Tuhan ciptakan sepanjang 5 hari penciptaan itu semua diciptakan untuk Adam, diciptakan untuk manusia. Karena setelah Tuhan menciptakan Adam, setelah Tuhan menciptakan manusia, itu hari ke-7, dan Alkitab kita mengatakan Tuhan berhenti menciptakan. Nggak ada lagi hal yang baru yang Tuhan ciptakan. Tuhan berhenti di hari ke-6. Dan di hari ke-6 itu yang paling akhir, kalau kita baca kitab Kejadian 1, yang diciptakan Tuhan adalah manusia, Adam. Jadi Adam adalah gambar dan rupa Allah. Lukisannya Allah. Begitu spesialnya manusia, sehingga Tuhan meskipun sudah tahu mau menciptakan manusia, kan Tuhan nggak mungkin ujuk-ujuk menciptakan manusia kan. Pasti Tuhan yang maha tahu itu tahu dia mau menciptakan apa. Dan Tuhan tahu, harus tahu, sudah tahu bahwa sebelum menciptakan manusia yang merupakan gambarnya dia, lukisannya dia, potretnya dia, patungnya dia, kurang lebih seperti itu, Tuhan harus menyiapkan semuanya dulu di bumi ini. Setelah semuanya sudah sangat baik dilihat Tuhan, maka Tuhan baru tempatkan dan jadikan Adam ini. Untuk apa? Berkuasa atas bumi ini. Coba kita baca ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menurut Kejadian 1, Tuhan memberkati manusia. Gak ada binatang, gak ada tumbuhan, gak ada semua yang diciptakan di sepanjang 5 hari penciptaan yang Tuhan berkati. Ya. Tapi Tuhan memberkati manusia. Ya. Allah memberkati mereka. Dalam konteks apa? Kalau kita baca ayat 26-27 tadi, manusia. Kemudian Tuhan setelah memberkati manusia, memberikan perintah manusia untuk memenuhi, menguasai, menaklukkan bumi dan isinya. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kelas saya di antropologi sebagai member, kalau Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab kita, ya, saya sudah mengajar itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin agar semua makhluk yang diciptakan Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan. Karena mereka kan tidak punya akal budi. Yang diberikan akal budi kan hanya manusia. Semua makhluk Tuhan ciptakan, tapi makhluk itu ketika diciptakan tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu siapa penciptanya, tidak tahu siapa Tuhan. Maka ketika Tuhan menciptakan gambar dan rupanya, lukisan, gambaran, potretnya, Tuhan ciptakan itu, Tuhan bilang, penuhi bumi, kuasai bumi, taklukkanlah bumi. Supaya apa? Supaya makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang ada di seluruh bumi tahu siapa Tuhan. Karena mereka ditaklukkan oleh gambar dan rupa Tuhan. Sehingga semua makhluk akhirnya berpikir, kalau kita saja sudah ditaklukkan sama gambarnya Tuhan ini, maka Tuhan tentu luar biasa. Jadi saudara, itu kenapa manusia diperintahkan Tuhan untuk penuhi bumi. Sebab di seluruh bumi sudah Tuhan ciptakan makhluk-makhluk lainnya. Dan mereka tidak tahu siapa Tuhan mereka. Mereka tidak berakal budi. Sehingga ketika manusia diciptakan yang adalah gambar dan rupa Allah, terus manusia akhirnya diperintahkan Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan itu untuk berkuasa, misalnya atas domba-domba, atas kambing-kambing, atas sapi-sapi. Maka sapi, domba, kambing, saya kasih contoh 3 aja ya, itu tahu siapa Tuhan mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah makhluk yang ada di bawah kontrol manusia yang superpower ini. Sehingga dengan demikian ketika kita bisa memerintahkan, bisa menggembalakan kambing domba sapi dan kambing domba sapi kita tunduk sama kita, itu secara tidak langsung kambing domba sapi juga tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yang ditunduki oleh mereka, kita yang ditakuti oleh mereka. Kambing domba sapi yang menghormati kita, yang tunduk sama kita, itu tentu ya merupakan gambaran juga mereka tunduk kepada Allah. Karena manusia yang mereka tunduki itu hanya merupakan gambar dan rupa Allah.
Paham ya? Itu konsepnya Tuhan. Bagi saya itu clear sekali. Jadi Adam diciptakan untuk menjadi penguasa bumi. Sehingga ketika seluruh makhluk di bumi sudah dikuasai oleh Adam, dikuasai oleh manusia, maka secara otomatis, langsung nggak langsung, itu tanda bahwa seluruh makhluk di bumi ini tunduk kepada Allah. Why? Karena Adam itu adalah gambar dan rupa Allah. Berapa banyak saudara yang paham ini? Saya bagikan kepada saudara supaya saudara paham siapa saudara. Kita ini adalah manusia, anak cucunya Adam. Berarti kita adalah gambar dan rupa Allah. Berarti kita ada hari ini untuk berkuasa. Kita berkuasa atas kambing kita, atas kucing kita, atas anjing kita, atas semua alam semesta ini yang ada di bumi ini. Semua makhluk yang di bumi ini. Itu agar mereka paham siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Maka kalau ada manusia akhirnya ketika berkuasa atas bumi itu merasa dirinya adalah raja, ini salah kaprah. Ini manusia tak tahu diri, ini manusia tak tahu kebenaran. Tugas manusia, tugas saya dan saudara untuk berkuasa atas bumi. Menaklukkan semua makhluk-makhluk lainnya itu. Agar makhluk-makhluk lainnya itu sadar dan secara langsung tidak langsung menyembah Tuhan. Takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang membuat mereka takluk itu adalah gambar dan rupanya Tuhan. Coba kita baca lagi Kejadian 1 ayat 28. Maafkan saya, ini mestinya bukan ayat 28 ini. Coba saya cek dulu saudara. Ya. Saya rasanya tadi udah cek, tapi kok kayaknya salah nih. Ya. Oh, ini benar, ini ayat 29. Benar saudara ya. Kalau saya edit dulu saudara, ya sambil saya edit. Ya. Jadi karena ini materi juga siapa tahu nanti saya pakai di kemudian hari, ya saya harus edit. Kejadian 1 ayat 29. Perhatikan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi menurut Kejadian 1, kita sudah diceritakan tadi bahwa manusia spesial. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi penguasa bumi agar semua makhluk-makhluk yang kita taklukkan itu sadar dan menyembah Tuhan. Karena kita yang menaklukkan mereka hanya gambar dan rupa Tuhan. Kemudian juga menurut Kejadian 1 ini digambarkan bahwa makanan yang disiapkan Tuhan untuk manusia adalah tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Banyak kita salah kaprah kan? Banyak kita mengatakan bahwa yang Tuhan berikan kepada manusia itu hijau-hijauan, sayur-sayuran, tumbuhan hijau, dan juga tumbuhan yang berbiji atau buah-buahan. Kalau kita membaca kitab dengan sungguh, inilah doang makanan yang diberikan Tuhan buat Adam. Tumbuhan berbiji, itu apa tuh? Ya termasuk makanan primer kita, padi. Itu kan tumbuhan berbiji. Ya, kalau orang luar itu gandum, barley, ya. Kita sekarang ini ada sorghum, ya, ada singkong. Ya. Singkong itu dari biji nggak? Bukan ya saudara ya. Ya, jadi sebenarnya singkong itu kalau begitu ya bukan makanan untuk kita karena seingat saya singkong bukan dari biji-bijian, nggak ada biji singkong gitu. Ya, singkong itu ditanam lewat stek, lewat batangnya yang ditancapkan begitu. Jadi singkong itu sebenarnya bukan makanan kita. Umbi-umbian itu kalau boleh jujur mestinya kalau kita membaca ayat ini bukan makanan untuk kita. Ya. Itu akar kan saudara. Umbi-umbian itu kan akar pohon. Entah kenapa manusia akan menemukan itu bisa dimakan gitu. Tapi kayak padi, barley, sorghum, terus juga gandum, ya, yang mengandung karbohidrat itu makanan kita. Ya. Kemudian juga kalau berbiji-biji itu berarti jagung, itu juga mengandung karbohidrat, juga protein. Ya. Terus juga
kacang ijo, kacang kedelai, ya. Biji-bijian itu makanan kita. Ya. Makanya hari-hari ini ada orang, saudara, itu membuat fooder. Ya. Jadi biji-bijian jagung gitu diproses sedemikian rupa, ditaruh di sebuah tempat, kemudian dibiarkan dia tumbuh tunasnya, atau juga biji-bijian dari gandum atau barley, atau mungkin juga dari gabah, ya. Itu tumbuh, kemudian itu dikonsumsi. Ya. Jadi yang dikonsumsi itu adalah biji-bijiannya sekaligus juga tunasnya, tunas mudanya. Biasanya usia 6 hari, 7 hari. Itu dimakan dan berdasarkan uji laboratorium itu memang sehat. Ya. Mengkonsumsi kacang ijo, mengkonsumsi kacang kedelai, itu protein tinggi semuanya. Itu bagus buat tubuh kita. Ya. Indomie, Indomie terbuat dari gandum juga sih. Iya ya, benar ya. Ya. Tapi itu kan proses yang cukup panjang. Tapi paling tidak menyalahi aturan. Ya, kalau boleh jujur, malah tadi makanan yang dari umbi-umbian itu yang sebenarnya bukan makanan yang diberikan Tuhan untuk manusia pada awalnya. Kemudian juga pohon yang buahnya berbiji. Herannya kita sekarang ini, termasuk anak-anak saya itu, kalau saya pergi ke toko buah, terus ada berkatnya, mereka selalu mintanya anggur tapi tanpa biji. Saya nggak tahu ya, anggur tanpa biji itu mestinya sudah melewati proses-proses rekayasa biologi. Sebab secara prinsip tentunya namanya anggur ya pasti harusnya berbiji kan? Tapi faktanya kita bisa nemukan buah anggur yang tak berbiji. Berarti itu sudah ada rekayasa biologi, genetika gitu. Biar manusia semakin pinter kan. Tapi pada awalnya buah-buahan yang berbiji itu memang menjadi konsumsi kita. Apel, jeruk, pepaya, nanas tuh bijinya di luar, di kulitnya. Ya. Kiwi, ya. Anggur termasuk. Nah, jadi menurut Kejadian 1, itulah makanan kita. Jadi makanan awal manusia itu bukan daging. Tuhan tidak perintahkan makan daging di sini. Atau hijau-hijauan. Sebab kalau kau baca Kejadian 1:30, yang namanya hijau-hijauan itu diberikan Tuhan buat binatang-binatang. Ternak-ternak. Itu bukan awalnya untuk kita. Ya, tapi herannya kita kadang-kadang lupa. Saya pernah mengikuti pengajaran sebuah kelompok Kristen yang menekankan kita harus kembali pada kejadian. Bahwa konsumsi yang kita makan itu ya biji-bijian dan hijau-hijauan. Enggak, hijau-hijauan itu buat binatang. Jadi daun singkong, daun pepaya, daun bayam, daun apa lagi? Daun katuk. Pokok sayur-sayuran itu, lalap-lalapan itu, ya kol, itu bukan makanan buat kita, buat binatang. Ya, awalnya loh ya, saya ngomongin Alkitab loh ya. Jadi ada makanannya tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Nah, mestinya kalau kita sadar ini, saya tidak bilang kita harus full seperti ini. Karena tentu nanti saya akan dipatahkan oleh banyak argumentasi ayat-ayat, apologet ayat-ayat yang mengatakan bahwa semuanya bisa dimakan. Maka saya tidak bilang kita harus kembali kepada tumbuhan berbiji atau pohon yang buahnya berbiji sebagai makanan kita dan menanggalkan yang lainnya. Saya tidak bilang begitu. Ya, kalau saudara memilih demikian ya silahkan, tapi juga jangan mengajarkan harus seperti ini yang benar. Enggak. Sebab ada ayat-ayat lain yang tidak mendukung ini. Ada pergeseran gitu. Tapi kalau dibilang awalnya Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan makanan untuk biji-bijian dan juga pohon yang buahnya berbiji, iya. Nah, karena kita tahu ini, sebaiknya kita coba mulai mengkonsumsi. Karena banyak saudara yang tidak suka buah. Benar nggak? Banyak saudara nggak suka biji-bijian. Nggak suka tuh kacang hijau. Nggak suka kacang kedelai. Ya.
nggak suka kacang tanah, nggak suka ya semua yang namanya kacang-kacangan itu, biji-bijian, nggak suka jagung. Padahal itu awalnya Tuhan ciptakan untuk kita, maka tentu ada yang baik di sana. Ya. Saya nggak tahu ya apakah ada yang buruk dari yang namanya biji-bijian dan buah yang berbiji kalau dikonsumsi manusia. Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi. Tapi kalau saudara makan buah, sering makan buah, tapi buah itu hasil rekayasa genetika, mungkin ada masalah ya. Mungkin saja ada masalah. Karena itu bukan yang diperintahkan Tuhan atau diciptakan Tuhan. Itu hasil rekayasa yang menciptakan manusia. Kita lanjutkan Kejadian 2 ayat 7 sekarang. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan, Alkitab katakan, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Coba perhatikan, saya mengutip Pengkhotbah 12 ayat 7, Bapak. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Kejadian 2 ayat 7 ini saya hubungkan dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Tuhan ketika menciptakan Adam, Alkitab mengatakan, Tuhan membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian seorang pengkhotbah, ya, Salomo dalam hal ini, dengan kebijaksanaannya dia tahu, dia menuliskan dalam pasal 12 ayat 7, ketika manusia mati, debu, kan manusia dibentuk dari debu tanah, kembali menjadi tanah seperti semula. Makanya perhatikan, warnanya saya beri sama, warna orange itu. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, di Kejadian 27, ketika akhirnya manusia mati, Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7, selain dari debu, unsur manusia bisa menjadi makhluk yang hidup adalah dihembuskan nafas hidup, nismat hayim, ke dalam hidungnya manusia. Oleh Allah tentunya. Tapi dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ketika manusia mati, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nggak ada nismat hayim di situ. Nggak ada nafas hidup di situ. Berarti bisa kita asumsikan, bisa kita tafsirkan, yang dimaksudkan Kejadian 2 ayat 7 nafas hidup itu, nismat hayim itu, oleh Salomo yang penuh hikmat disamakan dengan roh yang dari Allah. Jadi ketika manusia hidup, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nismat hayim, nafas hidup ke hidungnya oleh Tuhan, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Setelah manusia akhirnya mengalami ajal, mengalami kematian, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan nismat hayim, bahasa Pengkhotbah 12 ayat 7 itu adalah roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena nismat hayim itu dihembuskan ke dalam hidung manusia oleh Allah. Itu punya Allah. Dan Pengkhotbah 12 mengatakan roh, bukan nismat hayim. Berarti roh itu sama dengan nismat hayim. Ya. Itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena memang Allah yang mengaruniakan nismat hayim itu ke dalam hidung manusia, ke dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa hidup. Jadi menurut Kejadian 2, manusia dibentuk Tuhan dari debu tanah. Manusia memiliki roh yang ada, yang dari Allah di dalam dirinya. Ini yang harus kita sadari juga, saudara. Bahwa manusia itu dari debu tanah. Maka, mestinya kita respect sama tanah. Berapa banyak saudara yang mencemari tanah? Punya usaha, kerja di sebuah perusahaan yang mencemari tanah. Padahal kalau kita mau pakai logika yang sederhana aja, tanah itu dulu Tuhan pakai untuk menjadikan kita, dan kita nanti akan kembali menjadi tanah. Nah, mestinya saudara bertobatlah kalau hari-hari ini ada saudara yang berbisnis, yang berusaha, yang bekerja dengan hasil mencemari tanah, mengkotori tanah, merusak tanah. Berarti saudara tidak ingat siapa saudara. Dan karena kita juga punya nismat hayim, roh yang dikaruniakan Allah ke dalam hidup kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Berarti kita juga mestinya harus sadar siapa kita. Bahwa kita ini adalah utusan Tuhan, bagian dari Tuhan. Maka manusia yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, manusia yang hidupnya tidak berserah sama Tuhan, manusia yang hidupnya tidak melekat sama Tuhan, ini manusia yang tidak tahu diri juga. Itu yang saya mau katakan, saudara. Itu kenapa saya mau bagikan ini kepada saudara. Karena banyak kita nggak paham ini.
Jadi Adam dibentuk dari debu tanah dan nafas hidup Allah atau roh dari Allah. Dengan memahami ini kita menghormati, menghargai tanah. Jangan lagi mencemari tanah. Jangan lagi merusak tanah. Juga kita harus sadar bahwa ada bagian Allah dalam diri kita. Ada unsur ilahi dalam diri kita ini. Yang mestinya membuat kita semakin melekat pada Tuhan. Bukan malah hidup sesuai mau kita sendiri. Semaunya sendiri. Sesuai daging kita sendiri. Kita lanjutkan Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Menurut Kejadian 2, saudara. Tuhan membuat taman khusus untuk manusia. Manusia ditempatkan di taman itu. Jadi bukan saja manusia diciptakan spesial, bukan saja bumi itu diciptakan semuanya, kemudian baru diciptakan manusia sebagai penguasa bumi ini. Tapi kalau kita membaca apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan, manusia itu ditempatkan spesial. Bukan saja bumi Tuhan ciptakan kemudian diserahkan untuk manusia sebagai penguasa, tapi Tuhan tempatkan juga manusia di Taman Eden. Taman yang menurut Kejadian pasal 2 dibuat langsung oleh Tuhan. Jadi Adam diberikan tempat yang spesial, yakni taman di Eden. Tuhan artinya mengkondisikan manusia itu hidup makmur, bahagia, tercukupi, damai sejahtera. Ya. Bahasa nubuatannya Joyoboyo itu gemah ripah loh jinawi. Katanya Indonesia nanti akan mencapai fase itu. Kalau menurut saya sih tidak, saudara. Ya. Fase itu baru terjadi nanti ya ketika kerajaan 1000 tahun. Tapi bukan Indonesianya, tapi dunianya. Saya nggak tahu Joyoboyo itu orang Kristen atau bukan. Tapi kalau saya membaca literatur yang bicara soal apa yang dilihat oleh Jayabaya, Joyoboyo, dan itu dipegang oleh banyak orang Jawa, ya. Satria Piningit itu ya. Tapi kalau menurut saya itu merujuk bukan kepada nanti kita akan punya pemimpin Indonesia, presiden Indonesia yang bisa membuat Indonesia makmur. Enggak. Tapi merujuk pada mungkin disamakan dengan kerajaan 1000 tahun tadi. Ya, karena hari ini saya jujur cukup kecewa dengan apa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia hari ini. Ya, presiden yang saya anggap bisa menjadi sosok yang wow begitu, karena dari awal sampai akhirnya itu kayaknya tulus berkorban bagi bangsa, bekerja bagi bangsa. Ternyata menurut saya hari ini ya kalau saudara berbeda dengan saya silahkan, tapi menurut pengamatan saya, pengamatan politik saya yang memang awam inilah, saya harus akui, tapi roh dalam saya bergejolak gitu melihat apa yang terjadi hari ini. Wah, ternyata yang saya kagumi itu nggak tulus juga. Tinggal setahun berakhir masa jabatannya. Di balik layar dia bermain, sehingga anak-anaknya itu tiba-tiba jadi ketua umum partai. Anak yang tua tiba-tiba dicalonkan menjadi cawapres oleh partai-partai yang secara vulgar berkata, kami tegak lurus pada presiden. Terus juga semua relawan-relawannya itu diarahkan untuk mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Ya, ini bagi saya jelas sangat pengkhianatannya terhadap partai yang membesarkannya, yang membuatnya bisa menjadi pejabat bahkan presiden sampai detik ini. Saya belum tahu ya, ketika saya rekam ini belum ada statement apapun dari presiden, tapi saya kan boleh mengamati. Dan yang saya ngomongin itu sudah fakta. Bahwa ada partai besar, itu bukan mencalonkan kadernya untuk menjadi cawapres, tapi malah mencalonkan anak presiden menjadi cawapresnya. Padahal anak presiden ini adalah anggota partai lain. Dan dikatakan berprestasi. Menyedihkan, saudara. Berprestasi apanya? Ini saya jadi curcol nih. Saya cuma ingin membuat saudara logikanya jalan gitu. Saya kagum tadinya, tapi hancur. Respect saya hilang. Anaknya ini jadi wali kota sebuah kota kecil, itu kota kelahiran bapak saya, saudara.
saya hormati, saya kepengen selalu ke sana, karena biarpun saya bukan lahir di sana, ada memori bapak saya berasal dari sana. Kota kecil. Baru 2 tahun jadi pemimpin di kota itu sudah dianggap berhasil, padahal jabatan 5 tahun. Baru 2 tahun. Kalau saudara bilang, iya Pak, berhasil Pak di tangan anaknya presiden itu Pak. Ada pembangunan, contohnya Keraton Solo sekarang ini bagus. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Itu yang mengerjakan adalah pemerintah pusat. Ada dana pemerintah pusat. Justru kita harus berpikir sekarang ini. Saya baru terpikirkan, wah kenapa itu? Kok ada pemerintah pusat cawe-cawe terhadap kota yang dipimpin anaknya? Ya karena supaya anaknya ini seolah tampil berhasil. Ada sebuah masjid agung besar dibangun di kota itu. Bapak Ibu tahu dari mana? Itu hasil full dari taburan, tanda kutip kalau kita orang Kristen ya. Itu Pangeran Qatar, orang Arab sana. Kenapa ada pangeran atau raja Arab sana yang mau membangun masjid di Solo? Ya karena ada campur tangan presiden yang memang secara kasat mata dan juga diakui oleh pangeran Arab itu sebagai brothers-nya. Jadi pembangunan yang di Solo itu, saudara, di sebuah kota yang dipimpin oleh si anak presiden ini, 2 tahun ini, tampak berhasil. Ya karena ada support bapaknya yang presiden. Saya mau lihat sebenarnya, dari kemarin-kemarin sebelum ada isu-isu ini. Saya mau lihat ketika bapaknya sudah nggak jadi presiden, ini dia bisa jadi pemimpin yang baik nggak? Artinya, setelah bapaknya nggak bisa lagi bantu apapun, selama 3 tahun ke depan sisa pemerintahnya sebagai wali kota Solo, masih bisa nggak membuat Solo 2-3 tahun terakhir kepemimpinan itu seperti 2 tahun sekarang ini ketika dia masih di backup sama si bapak? Aduh Bapak Ibu, saya tuh emang orangnya meletup-meletup gitu ya. Saya nggak bisa melihat sebuah kebobrokan ditontonkan di depan mata saya gitu. Makanya saya bilang hati saya sebenarnya lagi gundah gulana. Karena saya tadinya berharap punya presiden, punya pemimpin negeri ini yang saya bisa banggakan. Karena menurut saya, penilaian saya dari awal sampai akhirnya tanpa cacat mengabdi bagi negeri. Tulus. Tapi ternyata enggak. Nah saudara, kita lanjut lagi ya. Maafkan saya, manusiawi ya. Tiba-tiba saya gemes gitu. Karena berita tentang dia dicalonkan jadi cawapres oleh partai besar itu baru saya baca belum 1 jam ini. Kita lanjut ke Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi menurut Kejadian 2, Tuhan memberikan tugas tambahan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman yang Tuhan ciptakan khusus untuk manusia dan manusia ditempatkan di situ, manusia diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekarang taman itu udah nggak ada. Tapi mestinya kita bisa berandai-andai. Andai kata Bapak Ibu diberikan Tuhan berkat rumah, sebuah tanah, kita harus mengusahakan dan memelihara berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Kita harus ambil spiritnya. Buat tempat itu Tuhan berikan buat kita, supaya kita mengusahakannya demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi berkat bagi banyak orang. Karena Taman Eden itu Tuhan perintahkan Adam untuk mengusahakan dan memelihara agar apa? Agar semua makhluk yang ada di Taman Eden itu hidupnya bahagia kan? Termasuk nanti istrinya Hawa, termasuk kalau mereka nanti beranak pinak di Taman Eden, ada anak-anak Adam lahir, mereka semua menikmati. Nah inilah mesti konsep yang kita tarik. Kalau Bapak Ibu diberkati hari ini punya perusahaan, punya berkat A, B, C, D, E, itu bukan berkat untuk kau nikmati dengan semaumu sendiri. Itu berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, yang Tuhan berikan kepadamu untuk kau kelola, diusahakan, dipelihara. Supaya apa? Lewat berkat itu kau bisa jadi berkat buat banyak orang. Terutama paling enggak orang-orang terdekatmu dulu deh. Jadi Adam ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu sudah mengusahakan dan memelihara taman itu apa tidak? Kemarin belum lama ada berita pembunuhan yang di Sukabumi ya, saudara ya. Yang sudah lama hilang gitu tiba-tiba pembunuhnya atau pelaku, salah satu pelakunya ngaku ke polisi padahal memang sudah
Saya sudah ketika baca informasi awal, saya sudah curiga sama orang ini, tapi kok kenapa nggak terbukti? Mungkin nggak punya alat buktinya polisi, sehingga nggak bisa menentukan dia salah. Ya, tapi dia akhirnya mengaku, dan ternyata dia mengaku bahwa yang membunuh ibu dan anak gadisnya itu adalah mantan suaminya atau suaminya, suaminya sendiri, bapaknya sendiri. Bayangin, saudara. Dan menurut kesaksiannya itu juga andil dari istri kedua bapaknya dan anak-anak dari istri kedua bapaknya ini. Bayangin, ada bapak kandung, ada seorang suami itu dengan tega membunuh istrinya sendiri dan anak gadisnya sendiri. Saya coba mau memahami ya. Oke lah, kalau mungkin membunuh istrinya saya masih bisa terima lah Bapak Ibu. Meskipun bagi saya itu udah dosa besar. Tapi kalau kita pakai logika gitu, oke. Mungkin karena dia sudah cinta sama istri yang kedua. Istri kedua juga menuntut untuk warisan segala macam. Jadi membunuh atau meniadakan atau menyingkirkan istri pertama masih masuk akal saya. Masih nyambung di otak saya gitu loh saudara. Tapi membunuh anak gadisnya sendiri itu nggak masuk akal saya. Bayangin membunuh darah dagingnya sendiri. Bapak Ibu dengarkan. Kau hari ini diberkati untuk memelihara, mengusahakan taman itu agar apa? Agar orang-orang terdekatmu, agar anak-anakmu nanti bisa menikmati itu semua. Bukan cuma anak-anakmu, tapi orang-orang di sekitarmu, pegawai-pegawaimu, orang-orang yang bekerja bersama dengan dirimu, menjadi rekan kerjamu selama ini juga bisa menikmatinya. Bukan untuk dikekepin sendiri. Ingat, Adam ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan taman itu saya tafsirkan seperti apa yang kau miliki hari ini, yang Tuhan percayakan kepada dirimu. Jadi Adam itu ciptaan Tuhan yang spesial. Pertanyaannya, apakah kita keturunan Adam adalah makhluk yang spesial juga? Ini pertanyaan serius yang harus Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu bisa menjadi makhluk Tuhan yang spesial? Kadang kita mengabaikan hal ini. Kita cuma tahu, wah kita keturunannya Adam, bla 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 bla. Cuma karena kita ingat Adamnya itu berdosa, maka kita tidak terlalu mendalami soal Adam ini. Padahal sebelum Adam berdosa, Adam ini adalah spesial. Spesialnya sudah saya jelaskan tadi. Perlu saya ulangi lagi. Nah, saya berharap nih, saya ulangi lagi nih. Di sisa hidup kita, kita coba untuk apa? Pertama, menunjukkan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Bahwa Bapak Ibu itu adalah lukisan Tuhan. Maka kalau kita bersikap, kita bertingkah laku, kita mengambil keputusan apapun, ingat bahwa kau adalah gambarnya Allah. Nggak bisa semena-mena lagi. Yang kedua, di sisa hidup kita coba untuk menjadi penguasa bumi yang bijaksana. Artinya apapun yang Tuhan percayakan hari ini dan menjadi sesuatu yang di bawah kontrol kita kuasai. Kita harus bijaksana. Sebagai pemimpin kita harus bijaksana terhadap anak buah kita, terhadap orang-orang di bawah kita. Kalau kita suami, kita bijaksana buat terhadap istri dan anak-anak kita, seterusnya. Yang ketiga, mulai kembali mengkonsumsi apa yang memang diciptakan Tuhan untuk menjadi makanan kita. Saya bilang tadi, tidak harus kita langsung berubah total. Saya juga tidak mengatakan kita harus tinggalkan makan daging dan seterusnya, karena saya juga tahu ada ayat-ayat yang bisa menjadi apologet, bisa menjadi dasar bahwa kita bisa makan apa saja hari ini. Tapi paling tidak kita ingat sekarang ini bahwa biji-bijian, tumbuhan berbiji, buah-buah dari pohon yang berbiji, itu adalah makanan yang Tuhan ciptakan untuk manusia pada awalnya. Berarti mengkonsumsi semua tadi itu baik. Maka mulai belajarlah mengkonsumsi biji-bijian. Mulailah hari ini untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berbiji. Ya, memang agak ribet, tapi itu yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kita awalnya. Yang tadinya kita nggak suka makan buah berbiji, coba mulai makan buah yang berbiji. Tadinya kita nggak suka makan biji-bijian, nggak suka makan jagung, kacang kedelai, nggak suka bubur kacang hijau misalnya ya. Coba mulai menikmati itu. Yang berikutnya, kita mulai menyadari dengan sungguh bahwa di dalam diri kita ada roh yang dari Allah, nafas hidup. Sadar bahwa apa yang kita lakukan, kemanapun kita mengarahkan langkah kaki kita, membawa badan kita ini, ada roh Allah dalam diri kita. Dan roh Allah ini, kalau kata pengkhotbah tadi, baru pergi dari diri kita ketika kita mati.
Debu kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Maka sebelum kita mati, nafas hidup Nismat Hayim itu terus ada melekat pada diri kita, tak terpisahkan. Roh dari Allah itu ada dalam diri kita. Mungkin hari ini tidak terekspresi. Kenapa? Karena berkali-kali saya bilang, saudara mengkerdilkannya. Sehingga roh Allah itu tidak kau berdayakan. Semakin mengkerdil, dan akhirnya kau kucilkan dia dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam hatimu. Yang kau tonjolkan, yang kau besarkan adalah jiwamu, adalah egomu, adalah dirimu, dagingmu, dan seterusnya. Kamu yang bukan berasal dari Allah yang kau besarkan. Dan yang terakhir, di sisa hidup kita ini kita coba untuk memulai mengusahakan dan memelihara bumi ini. Lewat dari apa yang kita lihat saja. Kalau kau punya pohon, saya punya pohon, saya coba rawat. Kalau memang mati, ya paling tidak sudah saya rawat. Saya pelihara burung-burung, saya suka, saya beri yang terbaik. Kalau pada akhirnya mati, ya paling tidak saya sudah merawatnya. Saya berusaha untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan buat memelihara bumi ini. Tidak berusaha untuk buang sampah sembarangan misalnya. Berusaha untuk mengatur semuanya agar bumi semakin baik yang bisa kita kerjakan. Ya. Mungkin kedepannya kita juga berusaha untuk, kalau ada berkatnya, untuk mengalihkan semua energi yang kita pakai dari fosil menjadi misalnya bahan bakar, atau menjadi sesuatu yang dari misalnya sinar matahari. Ya paling nggak kita coba bayangkan dulu, mimpikan dulu. Ya saya belum tahu teknologinya, juga dananya juga belum ada. Tapi saya sudah berpikir gitu, nanti kalau ada berkatnya Tuhan, mungkin solar panel akan saya pasang di rumah saya. Supaya saya tidak tergantung dengan listriknya PLN yang mungkin dari batu bara dan seterusnya. Mobil juga mungkin nanti kalau memang mobil listrik sudah lebih mudah, lebih murah, dan seterusnya. Kita ada baiknya untuk men-switch itu juga supaya kita tidak menghabisi bumi ini. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan hari-hari ini. Lakukan aja hal-hal kecil dulu. Pelihara bumi ini dengan baik. Jangan kotori bumi ini. Kalau Bapak Ibu punya motor, udah nggak usah gaya-gayaan lah, pakai brum sehingga asap knalpotnya mengganggu polusi udara. Kalau sudah punya mobil tapi sudah tua, ya. Kalau diuji emisi itu pasti udah karbon dioksidanya banyak sekali. Ya sudahlah, jangan dipakai lah. Apa yang bisa kita banggakan dengan hal itu? Coba kita berpikir sekarang ini dengan bijaksana. Adam itu awalnya Tuhan konsepkan menjadi makhluk yang paling bijaksana. Meskipun dia gagal, paling nggak kita sekarang belajar tentangnya. Dan apa yang dia tidak berhasil melakukannya, mestinya pelan-pelan dari perkara yang kecil kita bisa lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi keturunan Adam yang hidupnya jauh lebih baik daripada Adam. Kenapa? Karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan kebodohan yang Adam lakukan. Jadi, you are very special. Saudara adalah gambar dan rupa Allah. Saudara adalah makhluk Tuhan yang paling spesial. Semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari Minggu ini. Di eksposisi seri pertama dari Kejadian tentang Adam, kami sudah bagikan kebenarannya. Ada banyak hal-hal yang harus kami rubah dari hidup kami, supaya kami menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada Adam. Berikutnya, minggu-minggu berikutnya kami akan mendalami lagi soal Adam ini dalam angle-angle perspektif yang mungkin saja kami tidak paham sebelumnya. Maka Roh Kudus tolong hamba-Mu ini, sehingga kalau bukan dari Tuhan, kunci rapat-rapat, dan kalau dari Tuhan, biarlah itu terbuka dengan telanjang dan akhirnya dipahami oleh banyak orang-orang yang mau belajar kebenaran. Ampuni salah dosa kami.
Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Terimalah persembahan syukur kami sebagai dupa yang harum, dan kami berharap berdoa persembahan syukur kami bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberikan kesempatan dalam ibadah minggu pagi ini untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan lewat pelayanan JKI The Way. Sebentar nanti akan ada nomor rekening, ada juga QRIS, Bapak bisa scan barcode-nya, Bapak bisa taburkan lewat transfer, dan setiap persembahan yang Bapak Ibu taburkan akan kami kelola dengan baik agar nama Tuhan semakin diperbesar, dipermuliakan lewat pelayanan JKI The Way. Silakan menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, takkan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum, menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Ya, saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah minggu pagi ini. Terima kasih buat persembahan saudara. Dan percayalah bahwa apa yang kau tabur dengan sukacita itu akan kau tuai. Karena apa yang ditabur, itulah yang dituai. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau diberkati. Itu apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Dan sebelum kita berpisah, kembali saya mengajak kita untuk berdoa. Kita bersyafaat sungguh, saudara. Satukan hati kita doa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segalanya. Kami belajar kembali di hari Minggu pagi ini tentang Adam, nenek moyang kami. Kami bisa belajar agar bisa menata hidup jauh lebih baik seperti konsep ketika Tuhan menciptakan Adam. Adam gagal, memang itu kata Alkitab. Tapi dengan belajar tentang Adam, konsep Tuhan ketika menciptakan Adam, belajar tentang kegagalan Adam, kami bisa belajar akhirnya menjadi manusia yang hidupnya lebih baik. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar di sisa hidup kami masing-masing, kami semua bisa jadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa, berkati Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan dari tangan-tangan orang yang rakus, penguasa-penguasa lalim, zolim, yang mementingkan diri sendiri, yang ingin memperpanjang kekuasaannya dengan banyak cara, memakai kekuasaannya untuk merubah hukum, peraturan-peraturan. Tuhan, berikan rakyat Indonesia kecerdikan, hikmat marifat, sehingga semua yang dipertontonkan hal-hal busuk itu bisa dipahami oleh rakyat jelata, rakyat kelas bawah sekalipun. Sehingga akhirnya kita dengan kepala dingin, dengan pikiran yang jernih, logika yang tajam, ketika Februari 2024 nanti kami bisa memilih pemimpin yang benar, yang dari Tuhan. Pemimpin yang memang kami tahu dari track recordnya itu pemimpin yang memperjuangkan hal yang baik untuk rakyat Indonesia. Cuma ada 3 calon pemimpin sampai detik ini Tuhan. Calon presiden dan calon wapres. Berdoa sungguh
agar kami semua ini terang, jelas untuk memilih siapa di bulan Februari 2024. Roh Kudus tolong kami semua. Berikan kejernihan dalam berpikir, dalam memutuskan. Dan biarlah setiap suara yang kami pakai nanti, suara-suara kami ini bisa menjadi sesuatu yang menentukan terpilihnya Presiden dan Wapres 2024-2029 yang benar. Kami rindu Tuhan. Kerinduan kami sebagai bangsa 2045 bisa menjadi bangsa yang besar. Satu di antara 3 atau 5 negara maju. Indonesia emas itu bisa terjadi. Bonus demografi yang kami alami di tahun-tahun ini dengan lebih banyaknya anak-anak muda, para milenial, usia 20-30 tahun, jauh lebih banyak daripada yang tua maupun yang anak-anak. Ini bisa menjadi bonus demografi yang bisa dikelola dengan baik, membuat Indonesia bisa terbang tinggi. Dan kami percaya Tuhan sudah tetapkan seorang pemimpin, dan kerinduan kami, pemimpin yang akan memimpin kami itu pemimpin yang benar-benar bisa membawa ini semua menjadi baik. 2024, 2045, Indonesia akan menjadi Indonesia emas, Indonesia maju. Dan kami mau bersyafaat, kami mau berdoa mulai saat ini. Sebab 2-3 orang berdoa demi nama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Maka kami doa Tuhan, paling tidak kami yang mendengarkan program ini bisa ke bilik suara di Februari 24 nanti dan memilih calon presiden yang benar, yang kami tahu dari Roh Kudus, dari berita-berita yang dipertontonkan oleh Roh Kudus kepada kami. Dengan jelas bahwa inilah pemimpin yang memang orientasinya untuk melayani. Tidak haus kekuasaan. Tidak rakus tahta. Pemimpin yang benar-benar menyerahkan hidupnya hanya untuk bangsa dan negara. Dan kami berdoa, percaya Tuhan berikan kami yang terbaik. Berkati gerejamu agar gereja kami juga dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang tidak membela doktrinnya, membela gerejanya, tapi hamba Tuhan yang membela kebenaran yang ada di Alkitab. Maka lawat semua hamba-hambamu Tuhan, agar hamba-hambamu di akhir zaman ini semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang menemukan kebenaran, bisa memahami kebenaran, menemukan kebijaksanaan dari Alkitab yang dibacanya. Sehingga akhirnya lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dan benar ini, banyak orang percaya juga akhirnya menjadi orang percaya yang benar dan beriman benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Dwe, berkati pelayanan Dwe agar semakin berdampak. Semua kebutuhan Dwe, kerinduan Dwe agar setiap tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap bulannya untuk gereja bisa Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Biarlah gereja juga terus menjadi gereja yang hanya mengandalkan Tuhan dan tidak berharap pada manusia, tidak meminta-minta. Kami percaya Dewi akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, dan hamba akan punya rekan-rekan yang punya sehati, seirama, senada dalam melayani, sehingga kemudian hari, bahkan ketika hamba sudah tidak ada, pelayanan Dewi akan terus berjaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Mohon dengarkan doa kami. Di mata Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga penebusan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta terimalah penyertaan yang sempurna sampai akhir zaman nanti dari Roh Kudus. Dan biarlah kau akan hidup diberkati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang sampai Maranatha nanti, ketika kita dijemput di awan-awan kemuliaan dan dibawanya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati percaya katakan iman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai dan sampai jumpa nanti di ibadah jam 11. Saya akan melanjutkan khotbah saya soal Yesus, soal Tritunggal, soal Allah.
Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan dengan saya, nanti jam 5:30 sore di channel YouTube ini saya ada live streaming Minggu sore bersama Pasi. Bapak Ibu bisa bertanya di situ dan kita bisa berdiskusi di situ. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.